Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Iza Nur Hasanah, absen 17, ingin mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. A. Sejarah perkembangan komputer. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk seperti laptop, ponsel pintar, dan jam tangan. Mesin komputasi dimulai jauh sebelum Masehi, yaitu plus-minus 2400 BC dengan abacus. Komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Carlos Babbage dengan pemrogram pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Mesin komputasi melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan Alan Turing. Mesin Turing merupakan sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Sejak itu, beragam benda untuk membantu perhitungan ditemukan. Dengan kompleksitas dan kinerja yang makin tinggi, perubahan komputer yang berlangsung terus sepanjang waktu dan secara berjenjang dipacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat komputer berevolusi. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak telah berkembang sejak penemuan komputer. Awalnya, perusahaan perangkat keras seperti IBM dan Hitachi muncul. Dengan kehadiran PC, laptop, tablet, dan smartphone, industri ini semakin berkembang. Meski di Indonesia masih dalam tahap perakitan, perangkat lunak juga berkembang, terutama untuk perusahaan dan pemerintahan. Individu sehari-hari mulai berinteraksi dengan komputer melalui jaringan lokal menggunakan terminal. Dengan munculnya PC dan internet, komputer digunakan di rumah dan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perangkat lunak berkembang untuk memfasilitasi interaksi, mendukung komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Bisnis berbasis teknologi informasi tumbuh pesat, melahirkan raksasa seperti Microsoft dan Apple. Industri ini mendominasi pasar, menggantikan perusahaan tradisional dalam 5 besar. 2. Aspek hukum. Perangkat lunak adalah karya intelektual yang perlu dihargai sebagai hak kekayaan intelektual. Pembajakan perangkat lunak adalah tindakan ilegal. Untuk memahami hak dan batasan terhadap perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi yang diberikan oleh pembuatnya. Lisensi adalah perjanjian hukum antara pembuat dan pengguna perangkat lunak. Ada beberapa lisensi perangkat lunak, yaitu aspek hukum. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang mengikat untuk perangkat lunak berbayar. Pengguna harus membayar untuk menggunakan perangkat lunak dan mengikuti peraturan ketat. B. Lisensi gratis atau freeware. Sebagian perangkat lunak disediakan secara gratis untuk diunduh dan diinstal, tetapi ada batasan dalam lisensinya. Lisensi shareware mirip, memungkinkan percobaan gratis tetapi memerlukan pembayaran setelah masa percobaan. C. Lisensi oversaw. Lisensi oversaw memungkinkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber perangkat lunak. Ini mendukung kolaborasi dalam membuat perangkat lunak berkualitas yang gratis. GNU merupakan pelopor gerakan ini, mengeluarkan lisensi perangkat lunak bebas sejak 1980-an. D. Lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta perangkat lunak dilepaskan untuk kepemilikan orang. Diperbolehkan menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, dan mengubah kode tanpa batasan. Lisensi perangkat lunak bebas mendorong inovasi dan pengembangan. Yayasan Perangkat Lunak Bebas (FSB) merilis daftar lisensi, membedakan yang kompatibel dan tidak. Di Indonesia, kesadaran tentang lisensi perangkat lunak harus ditingkatkan untuk mengurangi pelanggaran
pelanggaran lisensi, sama dengan melanggar hukum lain. Masalah biaya perangkat lunak komersial menjadi kendala bagi banyak orang. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi dimulai dari berpikir dan berimajinasi tentang masa depan. Penulis dan sastrawan menggambarkan dunia di abad ke-21 dan beyond. Imajinasi menjadi inspirasi bagi inovator untuk menciptakan teknologi. Kini, saatnya membayangkan masa depan Indonesia. PBB mengusulkan SDG untuk mencapai kemajuan berkelanjutan hingga 2030. Sementara Society 5.0 mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan masalah sosial. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini dan masa depan, informatika sangat penting dalam berbagai bidang. Profesi di pemasaran dan biologi kini banyak yang menggunakan analisis data. Masyarakat 5.0 menekankan pentingnya keterhubungan profesi dengan dunia hiper. Siswa perlu menguasai berpikir komputasional dari sekolah. Istilah informatika sering disamakan dengan TIK dan DL. Teknologi akan terus berkembang dan menciptakan profesi baru di masa depan, seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. 1. Karir di bidang informatika. Bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Information Technology atau IT, belakangan ada banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti System Analyst, Back-end Engineer, Front-end Engineer, Deep of Engineer, User Experience Designer, Data Scientist, Product Manager, hingga Chief Technology Officer. Jenis profesi di bidang informatika ada bermacam-macam. Di antaranya ada computer programmer, computer scientist, web developer, system analyst, web designer, dan lain-lain. Nggak tahu. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu teknik komputer, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, dan rekayasa perangkat lunak. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Biasanya sertifikat diberikan saat lulus ujian. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak. Lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sertifikat yang diakui internasional yaitu Microsoft, Google, Oracle, dan Cisco. Terima kasih.